Suami saya menyerahkan kode pintu rumah kami kepada ibunya, lalu membiarkan dia dan adik iparnya masuk membawa koper seperti perampok. Saat saya pulang, dua wanita itu sudah duduk di sofa rumah saya, menonton televisi, mengunyah keripik, dan menyuruh saya pergi. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen ini saya beli dengan keringat 7 tahun, dan saya menyimpan 75 lembar kwitansi sebagai bukti. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dianggap mesin uang oleh keluarga suaminya. Sampai ia membuka map biru yang sudah ia siapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Silakan duduk, siapkan teh hangat, dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro arsitektur di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menggambar denah dan begadang menyelesaikan proyek demi proyek. Penghasilan saya tinggi, tetapi statusnya tetap pekerja lepas. Satu kata itu nanti mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, di sebuah kantor agen properti di Depok, saya duduk sambil menggenggam buku tabungan. Di dalamnya tersimpan seluruh hartaku. Uang muka apartemen 2 kamar yang saya impikan sejak lulus kuliah. Agen properti itu bertanya, sertifikatnya nanti atas nama siapa? Bu, Reza menggenggam tangan saya. Maya, pakai namaku saja. Aku karyawan tetap. Skor kreditku tinggi. Kalau nanti kita ajukan pinjaman renovasi, bunganya bisa paling rendah. Dokumennya juga jauh lebih gampang. Ayah saya meletakkan berkas di meja dengan bunyi keras. Reza, uang mukanya Maya yang bayar. Cicilan KPR-nya juga Maya. Masa pakai namamu? Omongan macam apa itu? Reza melompat berdiri, menunduk sopan. Ayah, ini murni demi menghemat bunga. Syarat KPR untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita hemat puluhan juta. Ayah menatapnya tajam. Menghemat bunga. Amit-amit kalau terjadi sesuatu secara hukum. Rumah ini jadi milikmu. Maya tidak punya jaring pengaman. Beli rumah pakai uang sendiri. Tapi masukkan nama anak ini. Apa otakmu sudah tidak waras? Saya memegang lengan ayah. Ayah, Mas Reza bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting, kami bahagia. 5 tahun pacaran. Reza pernah berlari mencari bubur ayam di subuh hari hanya karena lambung saya perih. Saya percaya padanya. Ayah menarik tangannya. Pakai uangmu sendiri. Tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal. Ia menendang pintu, lalu pergi. Saya tetap menyetujui pendaftaran apartemen itu atas nama Reza. Saat agen menekan stempel merah, Reza memeluk saya erat. Terima kasih sudah percaya. Mulai sekarang, seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdua. Sumpah manis itu ditepati selama 2 tahun. Setiap tanggal 10, gajinya masuk tepat waktu. Saya menggabungkan penghasilan kami dan menghemat setiap sen. Apartemen 2 kamar di Depok itu makin hangat oleh sentuhan tangan saya. Saya ganti seluruh lantai ubin yang dingin dengan kayu bernuansa coklat. Saya penuhi balkon dengan tanaman hijau. Setiap sudut rumah itu adalah karya saya sendiri. Ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap kali saya membayar sesuatu untuk rumah ini, saya simpan kwitansinya. Saya lubangi, lalu saya masukkan ke dalam map plastik biru. Bukti transfer uang muka, surat pelunasan KPR, tagihan listrik, air, dan iuran lingkungan setiap bulan. Saya susun rapi berdasarkan tanggal. Waktu itu, saya hanya ingin melihat bagaimana sarang kecil saya dibangun setahap demi setahap. Saya belum tahu map biru itu akan menjadi pedang paling tajam dalam hidup saya. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, tinggal di kampung di pinggiran Wonogiri. Ia tidak pernah menelpon di hari biasa. Ia hanya datang ke Depok saat libur Lebaran. Naik kereta ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Saya selalu tegang setiap kali ia datang. Hal pertama yang ia lakukan setelah membuka pintu adalah membuka kulkas lebar-lebar. Aduh, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu. Reza itu perutnya sensitif. Kalau dia sakit perut, kamu mau tanggung jawab. Bu,
Itu baru saya masak kemarin, jawab saya pelan. Ia tidak peduli. Dibukanya freezer. Reza sudah kerja setengah mati. Lihat rahangnya sampai tirus. Kamu ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya, Bu. Selama 2 tahun. Semua biaya rumah ini keluar dari tabungan saya. Perbaikan perabot, saluran air. Bahkan kasur mahal yang ditiduri Bu Sumiati setiap berkunjung. Semuanya saya bayar sendiri. Dan semuanya saya simpan kwitansinya di map biru. Keretakan pertama datang pada suatu malam. Ketika saya baru selesai menggoreng martabak telur, ponsel Reza bergetar. Di layar tertulis nama ibunya. Reza menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Reza. Rina hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang penagih utang masuk sampai ke pekarangan. Bikin rusuh. Satu kampung keluar nonton. Mau ditaruh di mana wajah tua ibu ini? Rina adalah adik perempuan Reza, janda yang baru bercerai. Terlilit utang pinjol. Toko online-nya bangkrut. Mantan suaminya kabur, meninggalkan tumpukan utang. Reza mengunyah martabak sambil menjawab, Bu, kan utangnya sudah disepakati cicilan. Kenapa preman datang bikin onar? Mantan suaminya kabur. Mana mungkin Rina sendirian bisa lunasi utang sebesar itu? Reza, kamu sekarang hidup enak di apartemen luas di Depok. Rumahmu kan ada kamar sisa. Biarkan Rina tinggal di sana beberapa bulan. Cari kerja di Jakarta 1000 kali lebih gampang daripada di kampung. Sumpit Reza terhenti di udara. Ia melirik saya yang sedang makan sayur asem tanpa bicara. Gerakan sendok saya tidak goyah. Bu, Rina baru cerai. Perasaannya pasti hancur. Ibu, tenangkan dulu, kata Reza. Pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana? Dia ini anak kandung yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. Reza, kamarmu kan ada. Reza buru-buru mematikan pengeras suara, lalu lari ke balkon dan menutup pintu kaca. Saya tidak bisa mendengar jelas, tetapi dari kaca saya lihat ia terus mengangguk dan menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. 10 menit kemudian, ia kembali ke meja dengan wajah serba salah. Ibu bilang apa? Saya meletakkan sendok. Reza menghindari tatapan saya. Bukan apa-apa. Ibu cuma sedih melihat adiknya. Ibu minta Rina tinggal bersama kita di Depok. Tanya saya tenang. Ibu cuma ngomong sembarangan. Rina kan lagi utang pinjol menumpuk. Reza menelan sambal teri terburu-buru, seperti orang yang ingin lekas mengakhiri percakapan. Saya menatap tajam matanya yang menghindar. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air keran menelan suara televisi. Sampai saat itu, saya masih mengira ini hanya keluhan biasa. 2 hari kemudian, pagi-pagi saya menelpon mertua di Wonogiri seperti biasa untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering panjang, telepon diangkat dengan nada datar. Bu, sudah sarapan? Bu sudah dengar semua tentang Rina dari Reza. Suara Bu Sumiati kehilangan keramahan palsu yang biasa. Iya, Rina sedang sangat sulit. Para penagih terus menusuk. Minggu depan barang-barang Rina akan ibu kirim duluan lewat paket. Tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja dan bisa bayar utang sedikit-sedikit, ibu suruh dia cari kos dan pindah. Tangan saya yang sedang memasukkan kaki ke sepatu membeku. Saya menatap bayangan saya sendiri di cermin. Bu, saya mohon maaf. Tetapi permintaan itu sulit untuk saya. Suara saya tanpa keraguan sedikit pun. Keheningan menyesakan mengalir selama 5 detik. Sulit dikabulkan. Apa yang baru keluar dari mulutmu? Kamar kerja itu kosong, kan? Bu, saya dan Mas Reza baru selesai pemeriksaan kandungan dan mulai merencanakan kehamilan. Bulan depan saya panggil kontraktor untuk mengubah kamar kerja jadi kamar bayi. Benar-benar tidak ada kamar untuk Rina. Sudah 2 tahun nikah, tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang. Tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa? Bu, ini bukan soal di mana dia tidur. Kalau 3 orang dewasa tinggal bersama dengan kebiasaan berbeda, gesekan akan terus muncul. Bagaimana itu membantu mental Rina yang sedang hancur? Sekarang aku tahu, kau merendahkan Rina karena dia janda. Kau anggap dia bukan manusia. Maya,
Kau benar-benar berhati iblis. Sambungan diputus. Saya menarik napas panjang, membuka pintu, dan berangkat kerja. Selama 3 hari berikutnya, saya tetap menelpon setiap pagi. Hari pertama, diangkat, lalu dimatikan. Hari kedua, dialihkan. Hari ketiga, tersambung. Tetapi Bu Sumiati tidak merespons. Saya hanya mendengar suara berita pagi di latar belakang. Bu, akhir-akhir ini cuaca dingin. Jaga kesehatan. Sapa saya seolah bicara ke udara. Telepon dimatikan tanpa ampun. Kekerasan dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang dipakai keluarga mertua untuk mengontrol menantu. Dan Bu Sumiati adalah ahlinya. Kamis malam, saya sedang di depan komputer di ruang kerja. Reza diam-diam masuk dengan segelas air es, lalu berdiri di belakang saya. Ibu sudah beberapa hari tidak angkat teleponmu. Saya menghentikan mouse, memutar kursi, menatapnya tepat di mata. Sudah 3 hari. Reza mendongak, menenggak air es dalam sekali tarikan, lalu meletakkan gelas dengan bunyi benturan. Rina bukan mau numpang seumur hidup. Dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan beri dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam itu? Saya mendongak menatapnya. Wajahnya penuh kekesalan. Kerutan tajam di antara alis. Reza, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat membangun keluarga mandiri, tidak terlalu ikut campur urusan keluarga masing-masing. Ini bukan soal menginap beberapa hari. Siapa yang tahu ini jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Rina datang membawa tumpukan utang, lalu preman penagih merusuh ke sini, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah sepakat lisan dengan kontraktor. Tunda saja renovasinya. Rina itu adik kandungku. Dia nyaris gelandangan. Ibuku sampai memohon, membuang harga diri pada menantu. Tapi kau malah mengusirnya. Reza, ini soal batas yang jelas. Rina sudah dewasa. Masalah hidupnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa kekacauan itu ditarik masuk ke rumah kita? Aku butuh tempat aman untuk bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik Rina menginjak rumah ini, pagar pelindung kita akan hancur. Pagar pelindung. Kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas seperti memperlakukan orang asing? Bagus. Kalau keluargaku cuma jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat, aku tidak akan mengganggumu. Hiduplah sendiri. Reza menghentakkan kaki, menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar memeluk bantal dan selimut, lalu membanting dirinya di sofa ruang tamu, membelakangi ruang kerja saya. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggung sempit suami saya yang meringkuk seperti anak kecil. Saya tidak membujuknya. Saya tidak meminta maaf. Saya mematikan lampu utama, menyisakan 1 lampu tidur temaram, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Perang dingin suami istri resmi dimulai. Selama seminggu, kesunyian berat menyelimuti apartemen. Reza pergi setiap subuh, pulang larut tanpa menatap saya. Setiap malam, ia menelpon keluarganya di Wonogiri berjam-jam. Suami yang begitu peduli menghapus air mata ibu dan adiknya. Justru menganggap istri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai orang asing. Saya pun tidak mau kalah. Saya tetap bekerja, memasak dengan sepenuh hati. Kalau Reza tidak menyentuhnya, saya makan sendiri. Saya kira tarik ulur ini akan berakhir saat Reza menyerah karena sakit punggung tidur di sofa. Tetapi saya terlalu meremehkan daya juang Bu Sumiati. Selasa sore, jadwal kerja saya kosong karena proyek dadakan dibatalkan. Saya pulang lebih awal. Tiba di apartemen sekitar pukul 3:30. Pintu lift terbuka. Saat hendak menekan kode kunci, saya berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar. Ada bekas sidik jari orang lain. Saya menekan kode, mendorong pintu. Begitu melangkah masuk, saya membeku seperti patung. Lantai pintu masuk, yang biasa saya gosok sampai mengilap, kini penuh jejak kaki berlumpur. Di tengah lorong, 2 koper raksasa merah muda terletak seperti barikade. Di atasnya,
bertumpuk 3 karung plastik biru. Di sebelahnya, sepasang sepatu hitam butut milik Bu Sumiati. Dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah saya lihat. Dari ruang tamu, terdengar tawa berlebihan dari acara televisi. Saya melepas sepatu, melangkah masuk. Bu Sumiati duduk di posisi utama sofa, menggenggam remote. Rina duduk bersila di karpet, mengunyah keripik dengan suara berisik. Mendengar langkah saya, keduanya serempak menoleh. Saya tidak melirik Rina. Saya menatap Bu Sumiati dengan pandangan yang memancarkan amarah dingin. Bu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Suara saya tanpa gejolak sedikit pun. Bu Sumiati melempar remote ke meja kaca, bersandar angkuh, mengangkat dagu tinggi. Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberi kodenya. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta izin menantu? Saya melirik tumpukan barang, lalu menunduk menatap Rina yang berpura-pura bisu. Rina, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Karena sudah sore, tidurlah di hotel. Dan besok pagi, naik kereta kembali ke Wonogiri. Biaya hotelnya saya yang bayar. Tangan Rina yang sedang mengambil keripik berhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah ibunya. Tidak berani bergerak. Kau, memangnya? Kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir anakku ke jalanan. Aku sudah bilang jelas, Rina akan tinggal di sini sementara. Bu, minggu lalu saya sudah menolak dengan tegas lewat telepon. Ini rumah tangga saya dan Mas Reza. Saya sama sekali tidak mengizinkan Rina tinggal di sini. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan. Reza menerobos masuk dengan napas terengah, melihat 3 wanita berhadapan. Wajahnya pucat. Tas kerja, kulitnya masih di tangan. Sudah pasti ia lari dari kantor begitu mendapat kabar keluarganya menginvasi rumahnya. Saya menoleh, menatap tajam ke arahnya. Mata saya sedingin es. Kau memberikan kode pintu pada ibumu, membiarkan mereka masuk seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu, keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Reza mematung. Ia menatap ibunya yang berwajah keras. Lalu istrinya yang sedingin es. Keringat dingin mengucur. Ia menelan ludah dan tas kerjanya jatuh ke lantai. Maya, ibuku sudah susah payah menarik barang berat ini jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau kau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kita makan dulu? Bicara baik-baik. Hentikan sekarang juga. Reza, Bu Sumiati membentak. Kau ini lirik sana, lirik sini seperti pengecut. Di rumah siapa kalian berani bicara soal rumah kita berdua? Maya, jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini rumah anakku, harta keluarga besar kami. Ia mendekat, mencengkeram lengan Reza. Matanya penuh penghinaan terhadap menantu. Aura intimidasi itu seperti palu godam menghancurkan udara di ruang tamu. Di tengah situasi itu, Rina memajukan bibirnya. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini? Saya tidak menatap Bu Sumiati. Tidak juga, Rina. Pandangan saya hanya tertuju pada wajah pengecut Reza. Pria itu mati-matian menghindari tatapan saya. Menunduk sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Mencengkeram celananya dengan tangan gemetar. Dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela saya. Sepatah kata pun tidak. Tepat pada detik itu, saya mendengar suara sesuatu yang hancur di dalam diri saya. Bukan sekedar amarah, melainkan rasa merinding yang merayap dari kaki sampai ke ubun-ubun. Lantai kayu yang saya pilih sendiri. Uang muka yang saya bayar dengan darah. Cicilan KPR yang saya lunasi tiap bulan. 7 tahun masa muda saya korbankan untuk membangun sarang ini. Lalu saya daftarkan atas nama pengecut yang menutup mulut di saat paling genting. Sekarang, saya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan di apartemen saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak terduduk menangis. Saya berbalik.
berjalan dengan langkah besar ke pintu depan. Saya cengkeram gagang kedua koper merah muda itu, lalu menyeretnya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai, mengeluarkan suara tajam. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Bu Sumiati menerjang. Saya tidak peduli. Saya buka pintu lebar-lebar, lalu membuang koper-koper itu keluar seperti barang asing. Kemudian saya raih 3 karung plastik biru itu dan membuangnya dengan cara yang sama. Dasar perempuan jalang. Kau benar-benar sudah gila. Bu Sumiati menjambak rambut saya tanpa ampun. Saya tidak berkedip. Saya julurkan tangan ke belakang, mendorong bahunya. Bu Sumiati terhuyung mundur, tersandung, dan terduduk di lantai. Bu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil menggambar desain siang dan malam. Dari uang muka sampai cicilan KPR 3 tahun. Semua saya lunasi dengan tangan saya. Meski nama di sertifikat adalah Reza. Sumber uangnya adalah saya. Selama saya masih bernapas di rumah ini walau 1 hari. Tidak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal. Saya mengalihkan pandangan ke Reza yang masih mematung seperti boneka jerami. Reza, pilih. Kau bawa keluargamu keluar untuk tidur di hotel. Atau kalian bertiga kemasi barang dan angkat kaki dari rumah. Malam itu, Reza yang menyedihkan memunguti barang yang saya buang, lalu menyeretnya kembali masuk. Bu Sumiati duduk di sofa, meraung meratapi nasib selama 3 jam. Melontarkan makian kotor pada menantunya. Rina ketakutan. Bersembunyi di sudut balkon seperti tikus. Saya mengunci kamar utama, memakai headphone peredam suara, dan tidur nyenyak. Keesokan pagi, saya membuka pintu kamar dan melongok ke ruang tamu. Di lantai, terhampar kasur lipat. Bu Sumiati berbaring kaku seperti papan. Kain putih terikat di kepala. Di meja kaca ada semangkuk air yang tidak disentuh. Itu aksi mogok makan yang sangat dramatis. Reza duduk di samping ibunya dengan mata berkaca. Rina meringkuk di sudut, mengusap air mata buaya. Begitu melihat saya, Bu Sumiati memejamkan mata erat seperti melihat hantu. Lalu merapal doa dengan suara keras. Aduh, nasibku. Kenapa aku melahirkan anak laki-laki bodoh yang bahkan tidak bisa merawat adiknya sendiri? Malah tunduk pada perempuan seperti ular ini. Aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku mati di depan kalian. Reza menatap saya, lalu meledak menangis. Aku mohon, sekali ini saja, lihat ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-kenapa karena mogok makan? Kumohon, izinkan Rina taruh barangnya di ruang kerja. Aku yang akan urus kamarnya. Tolong, sekali ini saja. Saya menatap kosong tangan Reza yang meremas piyama saya. Tangan yang dulu menghangatkan telinga saya saat berkencan, kini memaksa saya menelan pecahan kaca. Reza, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringat. Hak memutuskan siapa yang boleh masuk murni ada padaku. Sekarang kau pakai nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku. Tangan Reza yang tertahan di udara bergetar hebat. Ia menatap wajah saya yang tenang tanpa emosi. Lalu rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan dari ibunya meledak seperti gunung berapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri, menunjuk tepat di depan hidung saya, dan berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau? Cuma keluar uang. Namaku jelas tercetak di sertifikat. Secara hukum, ini rumahku seutuhnya. Siapa yang boleh tidur di sini, itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau tiap hari cuma bicara soal uang. Sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Teriakan kasar itu menggema di ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi berbaring seperti mayat, membuka sebelah mata, menyeringai. Isak tangis palsu. Rina pun berhenti. Saya berdiri mematung. Saya tidak menyela. Saya hanya menatap kosong wajah Reza. Urat-urat yang menonjol di lehernya. Begitu rupanya. Anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hati saya selama Perang Dingin. Semuanya menguap seperti fata morgana, tepat pada detik Reza menggonggong. Secara hukum, ini rumahku. Saya tadinya berpikir
saya sedang berjuang mempertahankan batas akal sehat sebagai suami istri. Ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli batas apapun. Di mata keluarga ini, saya bukan menantu yang pantas dihormati. Saya hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh, yang datang membawa rumah. Dan kapan saja bisa dibuang seperti pembantu. Aku mengerti, kata saya. Tanpa penyesalan sedikit pun. Saya berbalik ke ruang kerja dan menutup pintu. Aksi mogok makan palsu Bu Sumiati memasuki hari kedua. Saya memesan pizza lewat aplikasi, mengurung diri di ruang kerja, lalu membuang kotaknya ke tempat sampah. Bu Sumiati masih berbaring di lantai, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera mati. Sekitar pukul 8 malam, kunci digital terbuka. Reza masuk. Belum melepas jas kerja. Dari tasnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas penuh tulisan hitam, lalu meletakkannya kasar di meja makan. Saya keluar dari ruang kerja, mengamatinya dalam diam. Tatapan Reza penuh niat licik untuk memaksa saya menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70. Sudah mogok makan sampai berbaring begitu. Kau mau terus adu gengsi? Tidakkah kau mau mengalah satu langkah? Kalau kau seegois ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan ini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas dengan dagunya. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Saya menoleh ke ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi terkapar seperti mayat, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepala. Tetapi kelemahan orang sakit yang ia perankan sudah sirna. Digantikan kilatan arogan dan kemenangan, rendahan, karena merasa berhasil menundukkan menantu. Mata setajam ular itu menatap saya. Rina mengintip diam-diam dari balik pintu. Tidak satu pun dari mereka mengira Reza benar-benar ingin bercerai. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan. Mereka mengharapkan saya panik, ketakutan, menangis histeris, memohon pada Reza agar tidak menceraikan saya. Lalu dengan pasrah, mengizinkan Rina masuk. Inilah skenario yang dirancang oleh 3 manusia ini. Saya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih hangat. Sudah pasti Reza baru mencetaknya di fotokopi dan lari ke sini. Saya baca sekilas, hingga tatapan saya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis jelas, apartemen di Depok yang menjadi tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Fareza, dan kedua pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Sudut bibir saya yang terkatup perlahan terangkat. Saya tidak tahan dan mendengus tertawa. Tawa dingin itu merobek kesunyian ruang tamu. Kau sudah gila? Apa yang lucu sampai kau senyum begitu? Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke laci, menarik spidol hitam tebal, lalu kembali ke meja. Tidak ada keraguan. 1 detik. Ujung spidol menggores keras permukaan kertas. 3 suku kata nama saya terukir lebih besar, lebih dalam. Lebih jelas daripada tanda tangan manapun. Saya lempar spidol itu, berbalik tanpa ragu, dan melangkah tegak ke pintu depan. Saya ambil tas kerja saya, lalu memasukkan kaki ke sepatu. Otot wajah Reza membeku. Ia menatap bergantian antara surat cerai yang sudah saya tanda tangani, dan punggung saya yang sudah memegang gagang pintu. Kamu. Reza membuka mulut terbata. Saya membuka pintu, memutar kepala, melempar tatapan datar pada Bu Sumiati dan Rina. Aku sudah tanda tangan, tidak perlu drama lagi. Pintu depan tertutup dengan kesunyian mematikan. Bu Sumiati menarik kain putih dari kepalanya. Mulutnya menganga. Tetapi tidak ada suara keluar. Skenario yang mereka yakini sempurna hancur berkeping-keping hanya dengan 1 langkah dari saya. Saya berjalan ke lift. Napas saya luar biasa tenang. Tidak ada isak tangis. Sebaliknya, saat saya melempar surat cerai itu ke meja, belenggu berat bernama keluarga mertua yang menindas bahu saya selama 2 tahun terasa lepas selamanya. Setelah keluar dari kompleks, saya memanggil taksi ke Kebayoran, Jakarta Selatan, Pakistan. Saya sebutkan alamat rumah orang tua saya, lalu bersandar dalam-dalam. Saya memasukkan tangan ke tas kerja. Ujung jari saya menyentuh tekstur kaku dari map plastik biru. Itu map yang sengaja saya siapkan di tas sepulang kerja hari ini.
Sebenarnya, pada detik saya membuka pintu dan melihat 2 koper merah muda serta kunci yang dibobol tanpa izin. Saya sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di gang sempit perumahan tua. Saya keluarkan kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada 1 lampu dinding temaram. Mendengar suara kunci, pintu kamar terbuka. Ibu saya melangkah keluar, lalu terhenti, melihat saya membawa map biru. Ibu tidak bertanya apapun. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. 5 menit kemudian, ibu keluar membawa semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Makanlah selagi hangat. Suara ibu pelan dan penuh sayang. Saya memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangan. Panasnya meresap ke darah saya yang beku oleh angin malam. Saya menyeruput kuah kaldu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas oleh merica, tetapi sangat menenangkan. Pintu kamar terbuka. Ayah keluar, melirik saya. Lalu menatap jam dinding yang menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau cap?" tanya ayah. Menarik kursi. Duduk. Saya sudah tanda tangani surat cerainya. Otot wajah ayah berkedut. Ia tidak terkejut. Tidak juga marah. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya. Saya mengeluarkan map biru, meletakkannya rapi di meja. Jari ayah berhenti mengetuk. Matanya yang tajam menatap map itu. Besok pagi, ikut ayah ke firma hukum di Kuningan. Ayah punya teman pengacara. Dulu pernah ayah sewa untuk menuntut mandor nakal. Dia ahli mengurus hal-hal kotor. Nada suara ayah memancarkan ketegasan seorang mantan kepala proyek. Saya berdiri, mendekap map itu ke dada, dan masuk ke kamar lama saya yang tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu. Saya duduk di meja, menyalakan lampu, dan membuka sampul plastik biru. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertama saya, 7 tahun lalu. Saldo yang saya kumpulkan demi uang muka apartemen. Bahkan dengan menghemat uang makan. Di tengah, bukti transfer dalam jumlah besar. Uang hasil keringat saya setelah memenangkan proyek komersial dengan begadang 15 hari penuh. Begitu uang masuk, saya langsung transfer ke rekening KPR untuk melunasi pinjaman dan bunga 3 tahun. Di halaman terakhir, tagihan iuran lingkungan bulan ini yang baru saja saya lubangi sepulang kerja. Ujung jari saya mengelus permukaan kertas. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian saya membangun keluarga kecil yang indah. Tetapi sekarang, sudut-sudut tajam kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan di tangan saya. Keesokan pagi, setelah macet Jakarta yang seperti neraka mereda, saya dan ayah duduk di ruang rapat luas sebuah firma hukum di Kuningan. Pria di seberang kami adalah pengacara senior berambut putih, memakai kacamata baca. Pak Tono namanya. Ia membolak-balik lembaran dalam map biru satu persatu dengan jari-jarinya. Hanya terdengar suara gemerisik kertas. Setelah 30 menit, Pak Tono melepas kacamata, memijat pelipis, dan menghela napas. Bu Maya, saya menangani gugatan harta Gonogini sudah 30 tahun. Tetapi baru kali ini saya melihat klien yang membuktikan sumber dana dan aliran uang sesempurna ini, tanpa satu celah pun. Mulai dari akumulasi dana sebelum menikah, jalur transfer untuk uang apartemen, hingga bukti pelunasan setiap bulan. Semuanya cocok seperti roda gigi. Bahkan kwitansi toko material pun Anda simpan. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali menurut hukum? Tanya saya. Menurut hukum perdata, kepemilikan berdasarkan nama di sertifikat. Namun, dalam gugatan Gonogini, yang paling dipertimbangkan pengadilan adalah sumber dana real. Meski apartemen ini atas nama Fahreza, terbukti jelas seluruh dana ditarik dari rekening pribadi Anda. Fahreza tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani karena emosi itu sangat tidak adil. Kita punya landasan kuat membantahnya. Saya duduk lebih tegak. Saya menatap kwitansi yang tersebar di meja, lalu menelan ludah. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok bisa berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mengunci rumah itu agar mereka tidak bisa menjual atau menjadikannya jaminan utang. Siang ini juga saya ajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Singkatnya,
Kita bekukan apartemen itu sampai putusan akhir. Mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun, tidak bisa mengubah nama pemilik, tidak bisa menjadikannya jaminan. Rumah itu akan jadi cangkang kosong di tangan mereka. Sita jaminan. Saya mengulang pelan. Pemblokiran total. Silakan tanda tangan. Lalu, mesin pengadilan mulai bekerja. Saya menerima pulpen logam yang berat. Pulpen murahan yang saya pakai mencoret surat tadi malam terasa ringan. Tetapi, pulpen ini terasa berat, memancarkan beban dingin. Saya ukir huruf demi huruf nama saya di bawah surat permohonan. Di saat yang sama, di apartemen Depok, sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu. Bu Sumiati menggeliat bangun dari kasur king di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Ranjang batu yang berderit di kampung itu sudah lama harus kubuang, pikirnya sambil menyeringai. Ia memakai sandal yang dulu disusun rapi oleh saya, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Reza sudah berangkat kerja. Rina, matahari sudah tinggi. Cepat bangun. Bu Sumiati menggedor pintu ruang kerja. Pintu terbuka. Rina yang rambutnya berantakan seperti sarang burung, menggaruk kepala dan menguap. Aduh, Ibu, masih pagi. Kenapa ribut sekali? Kau masih tidur. Cepat seret koper-kopermu dari pintu depan. Masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir. Sekarang apartemen ini 100% milik kakakmu. Untuk apa kau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Rina yang tadi sayu langsung berbinar sambil bersenandung riang. Ia menyeret koper ke ruang kerja. Ruang itu ditata rapi sesuai selera saya. Di dinding tergantung sketsa denah karya tangan saya. Di meja ada peralatan menggambar profesional seharga jutaan dan 2 pot tanaman hijau. Rina menyapu semua sketsa di meja ke tempat sampah, menendang pot tanaman ke sudut. Lalu, ia bongkar koper, menyebar kosmetik murahan dan pakaian kotor di atas meja kayu solid yang mahal, seperti tempat pembuangan. Bu Sumiati mendengus puas. Kembali ke kamar utama. Ia buka lemari pakaian. Gaun dan mantel mewah saya tergantung di sana. Ia ambil kantong sampah hitam besar, memasukkan semua pakaian, kosmetik, dan aksesoris saya ke dalamnya. Lalu menyeretnya ke balkon seperti barang rongsokan. Ia pergi ke dapur. Dikeluarkannya iga sapi wagyu dan seafood segar yang saya beli dari supermarket premium. Ia menuang minyak ke wajan dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali lagi? Tanya Rina. Kembali? Apa? Dia sendiri yang cap jempol di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau berani merangkak kembali? Namanya tertera jelas di sertifikat. Perempuan itu biasanya licik seperti rubah, tapi kali ini ternyata bodoh. Mungkin dia pikir kalau tanda tangan, kakakmu akan ketakutan dan memohon-mohon sambil memegang kakinya. Lihat saja nanti, belum lewat 3 hari. Dia pasti menelpon kakakmu sambil menangis. Saat itu, kalau aku tidak memaksanya berlutut dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan biarkan dia lewati ambang pintu ini. Di sisi lain, Reza duduk di kubikel kantornya, matanya menatap layar. Tetapi tidak satu huruf pun masuk ke kepalanya sejak saya menutup pintu dan pergi tadi malam. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya. Saya berbalik dengan begitu dingin. Saya tidak meneteskan air mata, tidak mengamuk. Tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena. Hanya memikirkan tanda tangan hitam di surat cerai itu sudah membuat matanya seperti tertusuk duri. Sejujurnya, saat ia membuat sertifikat atas namanya, ada secercah rasa superioritas dangkal di hatinya. Saat mabuk bersama rekan kerja, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30, aku sudah beli apartemen baru. Hidup dalam kesombongan palsu perlahan membuatnya percaya apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku membangunkannya. Nama di layar adalah ibunya, Reza. Hari ini pulang tepat waktu. Ibu sudah mengemas semua pakaian si Maya ke gudang. Oh iya, pas pulang nanti,
mampir ke kantor pengelola apartemen, hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam masuk pakai kartu akses dan merampok rumah kosong kita? Ibu, tapi bagaimanapun, dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam kalau justru karena kau terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak? Secara hukum, ini rumahmu. Kenapa kau ragu mengurus administrasi? Cepat pergi dan urus. Sambungan terputus. Reza menatap layar yang menghitam, menghela napas. Meski ia juga merasa tindakan ibunya terlalu murahan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan telah menang. Karena saya melempar dokumen dan pergi. Ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah penuh sebagai pemilik rumah. Jika saya sudah cukup menderita di luar dan kembali merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya. Pukul 5 sore, Reza mengambil izin setengah hari dan bergegas pulang ke kompleks. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola. Selamat sore. Saya kepala keluarga unit Tower 15 nomor 92. Saya ingin perbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar dan blokir kartu akses parkirnya. Reza mengeluarkan KTP dan menyodorkannya seperti melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP, mengetik beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Bapak Fahreza, informasi penghuni unit ini di sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pencabutan kartu akses pun terkunci. Omong kosong apa ini? Pukul 2 siang tadi, kami menerima surat tembusan dari pengadilan. Aset properti unit ini telah dikenakan status sita jaminan. Apartemen ini sedang dalam sengketa hukum. Seluruh hak pemanfaatannya dibekukan. Bapak pengelola memutar monitornya, menunjuk kotak peringatan merah. Dibekukan. Dibekukan bagaimana? Ini rumahku, atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang sembarangan? Reza berteriak, membuat warga lain yang mengantri menoleh. Bapak, lihat layar ini. Nama pemohonnya adalah Ibu Maya. Ini perintah penyitaan dari pengadilan. Pihak pengelola tidak berwenang mengubahnya. Silakan sewa pengacara dan selesaikan di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Reza kembali. Dengan tangan gemetar, Reza mengambilnya. Telapaknya basah keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung keluar, duduk lemas di bangku taman. Lalu dengan jari gemetar menekan nomor saya. Nada sambung berbunyi puluhan kali sebelum beralih ke mesin penjawab. Halo, Maya. Rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan. Omong kosong apa ini? Suara saya menakutkan justru karena begitu tenang. Dari seberang terdengar suara klik mouse. Saya sedang menggambar desain di kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah. Fareza, karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu. Kau jadi besar kepala, lantai kayu yang kau injak, ubin kamar mandi, Rp1, tagihan air. Semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah puas main peran pemilik rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah saatnya kau bangun dari mimpimu? Kau menipuku. Surat cerainya kau sendiri yang cap jempol. Kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Surat cerai. Kalau kau anggap itu berharga, bawa saja ke depan hakim. Kau memerasnya dengan ancaman mogok makan murahan ibumu. Padahal tidak menyumbang Rp1 pun. Lihat sendiri, apakah kontrak tidak adil itu berlaku atau jadi sampah di pengadilan? Tapi kita ini suami istri. Apa kau harus sekejam ini? Detik ibumu menerobos masuk. Detik kau diam membisu. Hubungan kita sudah tamat. Telepon ditutup tanpa ampun. Reza mencengkeram ponsel erat. Kakinya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Kenyataan bahwa surat murahan yang ia yakini sebagai jaminan kuat, ternyata di mata saya hanya tisu untuk mengelap ingus. Kini menusuk sampai ke sumsum tulang. Fareza tidak ingat bagaimana ia menyeret kaki sampai di depan pintu unit. Begitu membuka pintu, aroma ikan goreng tercium kemana-mana. Bu Sumiati sedang bersenandung membawa piring ikan dari dapur. Melihat Reza pucat seperti mayat, ia terkejut. Ya ampun, kenapa mukamu? Tidak bisa. Rumah ini sudah. Maya mengajukan sita jaminan ke pengadilan.
Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah satu kenop pintu pun di rumah ini. Apa katamu? Atas hak apa? Perempuan gila itu membekukan rumah orang. Ini rumahmu, namamu, tertulis di hak milik. Cepat lapor polisi. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Hentikan omong kosongmu, Bu. Reza meledak. Lapor polisi? Pakai bukti apa? Uang muka apartemen ini, dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank dia bayar dari rekeningnya. Aku cuma pecundang yang bahkan tidak tahu berapa tagihan iuran bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa? Aku punya satu bukti pun untuk membuktikan ini rumahku setelah memuntahkan amarah terakhir. Reza jatuh tersungkur di kursi, mengacak rambut dengan kedua tangan. Kesunyian mencekik menyelimuti ruang tamu. Hanya tawa murahan dari iklan TV yang terdengar seperti mengejek mereka. Bu Sumiati membeku seperti batu. Tiba-tiba, ia berlari terpincang ke meja, menyambar ponsel. Menekan tombol panggil dengan jari gemetar. Telepon tersambung sebelum nada dering kedua. Maya. Perempuan jalang, apa kau tidak takut azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Batalkan pemblokirannya sekarang juga, Bu. Ini hari terakhir saya membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan apapun. Besok pagi, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan dikirim ke apartemen kebanggaan itu. Silakan terima dengan baik. Jangan mimpi, ini rumah anakku Reza. Soal rumah siapa ini? Silakan buktikan di depan hakim. Oh, dan sebelum kalian diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli. Telepon diputus. Layar di depan mata Bu Sumiati menggelap. Tenaga dari kedua lututnya hilang. Ia jatuh terduduk. Aroma sedap ikan goreng kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hati. Sasaran yang ia usir dengan teater mogok makan itu bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak. Yang ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Pilar beton kokoh yang melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh karena tendangan murahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi pengadilan. Saya duduk tenang di sisi kanan meja. Pak Tono berdiri kokoh di samping saya. Di seberang, sisi Reza kosong. Ia bahkan tidak punya uang menyewa pengacara, apalagi 1 lembar kwitansi sebagai bukti. Hakim mediator menatap 2 tumpukan dokumen yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen pihak saya adalah salinan sempurna semua bukti perbankan dari map biru. Disajikan dalam infografis elegan. Tanggal, nominal, nomor rekening. Semuanya jelas. Sebaliknya, dokumen pihak Reza hanyalah selembar fotokopi hak milik dan beberapa struk kartu kredit di minimarket senilai beberapa puluh ribu rupiah. Benar-benar menyedihkan. Pihak tergugat, Fareza, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real yang ditunjukkan penggugat? Tanya hakim. Reza menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin ia menyanggah di ruang sidang yang hanya bicara dengan bukti? Namaku tertulis jelas, yang dulu ia gembar-gemborkan, langsung hancur diinjak. Bukti aliran dana yang absolut. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi finansial apapun atas pembelian properti ini. Majelis mengakui hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan Ibu Maya. Itu berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari penggugat. Namun, dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, kami ajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayar kompensasi 5% dari harga pasar saat ini kepada tergugat. Bersamaan dengan itu, pernikahan kedua pihak resmi bercerai. Apakah tergugat menyetujui? Reza mengangkat kepala yang terasa berat seperti memikul batu. Ia menatap saya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Saya bahkan tidak melirik tatapan menjijikan itu. Saya merapikan kerutan di lengan blus dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain yang baru selesai. Saya setuju, kata saya. Ketukan palu hakim tidak keras, tetapi cukup untuk memutus rantai antara kedua manusia itu
selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari akta cerai dan putusan pengadilan resmi berkekuatan hukum, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala. Saya mengenakan mantel kasmir coklat karamel. Satu tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi. Berdiri di depan pintu unit 92. Kunci digital itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar bunyi gesekan roda koper. Saya dorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu. Kali ini, moncong koper itu menghadap keluar pintu. Bu Sumiati sedang berusaha menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar, sambil mengeluh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sudah menguap. Melihat saya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Bu Sumiati gemetar secara naluri. Ia menghindari tatapan dingin saya, menunduk dalam-dalam seperti tikus, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Rina yang menggendong ransel besar juga merangkak keluar, menempel ketat di belakang ibunya, menundukkan kepala dan gemetar seperti burung puyuh ketakutan. Yang paling terakhir keluar adalah Reza. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir dengan tangan kosong. Uang kompensasi 5% dari pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh utang adiknya. Ia harus membawa ibu tua dan adik jandanya yang menyedihkan kembali ke kampung reot di Wonogiri. Tempat mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum melangkah keluar, langkah Reza terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Bibirnya bergetar saat menatap saya, yang memandangnya seperti melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan sesuatu. Entah alasan. Permintaan maaf. Atau penyesalan murahan. Namun saya tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Saya memutar tubuh menghadap mesin kunci digital, lalu menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip. Begitu 6 digit angka baru masuk, kunci digital mengeluarkan nada nyaring. Dalam kode baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Fahreza. Rumah ini telah terlahir kembali, menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di kepala satu orang. Sang penguasa. Reza menelan ludah pahit, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Saya membanting pintu apartemen, memblokir sepenuhnya suara langkah para pecundang itu dari luar. Pintu kamar utama terbuka. Ayah, dengan kemeja digulung sampai siku, keluar membawa kantong plastik besar. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan sprei bekas rubah tua itu. Langsung ayah buang. Kasur lipat di ruang kerja juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsok datang mengangkut semuanya. Saya berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Rina, kini bersih kembali setelah melewati tangan cekatan ayah. Pot tanaman hijau kembali ke bingkai jendela, merentangkan daunnya. Meja kerja kayu solid digosok menyilap. Peralatan desain profesional tersusun rapi di tempat asalnya. Sekarang tempat ini duniamu sepenuhnya. Kalau mau begadang, menggambar, lakukan. Kalau mau ubah jadi kamar bayi, panggil kontraktor sekarang juga. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah tegak. Ingat, di belakangmu selalu ada ayah. Saya memandang kerutan dalam di sudut mata ayah, lalu kembali menatap ruang kerja yang bersinar. Saya lepas sepatu hat tinggi dan menginjak lantai kayu solid dengan kaki telanjang. Tekstur hangat dan kokoh itu merambat naik dari telapak kaki. Inilah lantai kayu premium yang saya pilih sendiri. Setelah berkeliling 5 pasar bahan bangunan demi memeriksa serat kayunya, saya berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah dan memasukkan pedang paling tajam saya, map plastik biru itu, dengan penuh sayang ke dalamnya. Lalu, mengunci gembok dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Mulai detik ini, setiap lembar lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen ini, hingga kehangatan sinar matahari di kaca jendela, semuanya menjadi milik saya. Tidak perlu lagi dibuktikan kepemilikannya dengan kwitansi apapun. Akhirnya,
saya menemukan cahaya saya sendiri. Benteng yang saya bangun dengan pertempuran berdarah ini, saya pijak kokoh sebagai penguasa, yang posisinya tak tersentuh oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan hati tanpa batas, yang jelas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah serahkan bukti kerja kerasmu ke tangan orang lain, hanya karena cinta atau rasa percaya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana, seperti Maya dulu, membayar segalanya dengan keringat sendiri, tetapi menyerahkan namanya demi menyenangkan orang lain. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lemah, menyembunyikan kesombongan palsu, dan diam membisu saat istrinya paling membutuhkan. Ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanya sebagai mesin uang dan baru menyesal setelah pilar yang menopang mereka rubuh. Bu Sumiati dan Rina kembali ke kampung reot di Wonogiri, membawa utang yang tidak pernah lunas. Reza, dengan kompensasi yang tak seberapa, kehilangan rumah, istri, dan harga diri sekaligus. Sementara Maya berdiri tegak di rumah yang ia menangkan kembali dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dimanfaatkan, atau kita bisa menyimpan setiap bukti, menegakkan batas, dan berdiri sebagai penguasa atas hidup kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan menghabiskan malam yang hangat bersama keluarga. 2 hari sebelum akad, saya memergoki calon suami saya keluar dari kamar hotel bersama asisten pribadi saya sendiri. Perempuan yang dulu saya pungut karena kasihan. Dan malam itu juga, saya tidak menangis. Saya justru tersenyum karena seluruh rumah, mobil, dan rekening yang mereka banggakan, semuanya atas nama saya. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu siapa saja yang sedang menemani sampai akhir. Tekan tombol suka dan berlangganan, ya. Karena cerita kali ini akan menguji satu hal. Apa yang terjadi kalau orang yang berniat menipu ternyata menipu orang yang salah? Nama saya Kirana Wijaya. Usia saya 34 tahun. Saya memimpin sebuah grup perusahaan properti dan 2 klinik kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Dari satu ruko sewaan di Tebet sampai kantor di gedung tinggi kawasan Sudirman. Orang menyebut saya perempuan yang dingin, perempuan yang terlalu sibuk. Mungkin itu benar. Saya terbiasa memegang kendali, terbiasa menandatangani kontrak miliaran tanpa tangan gemetar. Tetapi soal hati, ternyata saya sama rapuhnya dengan perempuan manapun. Saya tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya buruh, ibu saya berjualan kue. Sejak kecil, saya tahu rasanya tidak punya. Saya merantau ke Jakarta dengan 1 koper dan tekad yang keras. Saya bekerja siang malam, menabung setiap rupiah, belajar dari setiap kegagalan. Tidak ada yang memberi saya apapun secara gratis. Setiap batu bata perusahaan saya pasang dengan keringat saya sendiri. Itulah sebabnya saya begitu berhati-hati soal nama di atas kertas. Karena saya tahu betapa mudahnya kehilangan sesuatu yang dibangun dengan susah payah. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah itu saya beli tunai 5 tahun lalu. Halamannya luas, ada kolam kecil di belakang. Setiap pagi, saya minum kopi di teras, sendirian. Sebelum berangkat ke kantor, sampai akhirnya hadir seorang pria yang membuat teras itu tidak lagi terasa sepi. Namanya Randy Pratama. Usianya 37 tahun. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah acara peluncuran proyek. Ia datang sebagai tamu seorang relasi bisnis. Tinggi, rapi, dan pandai bicara. Ia tahu kapan harus memuji, kapan harus diam, kapan harus tampak peduli. Saat itu, saya pikir akhirnya ada orang yang melihat saya sebagai perempuan, bukan sekedar pemilik perusahaan. Randy selalu berkata bahwa ia tidak peduli pada harta saya. Ia bilang,
Yang ia cintai adalah ketegaran saya. Saya percaya. Saya ingin percaya. Pekerjaannya tidak jelas. Ia mengaku punya usaha jasa konsultan. Tetapi kantornya selalu pindah-pindah dan kliennya tak pernah saya lihat. Lama-lama, semua kebutuhannya saya yang menanggung. Mobil yang ia pakai menjemput saya atas nama saya. Apartemen yang katanya kantornya, saya yang membayar sewanya. Jam tangan mahal di pergelangannya, hadiah dari saya. Saya tidak pernah menghitung bagi saya kalau memang ia jodoh saya. Semua itu hanya soal berbagi. Saya menutup mata pada banyak hal. Pada caranya menghindar saat saya bertanya soal keuangannya. Pada teman-temannya yang tak pernah ia kenalkan. Pada ponselnya yang selalu tertelungkup di meja. Ibunya, Bu Sukma, 60 tahun. Tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Setiap kali saya berkunjung, ia menyambut saya dengan senyum lebar. Ia memuji saya di depan tetangga. Menantu idaman, katanya. Pintar, mapan, dan sabar. Tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak pernah saya pahami. Sesuatu yang baru saya mengerti jauh kemudian. Setiap kali bertemu, Bu Sukma punya keperluan. Atap rumah bocor. Adik Randy, Galih, butuh modal usaha. Arisan keluarga. Selalu ada angka di ujung pembicaraannya. Dan saya selalu memberi. Karena saya pikir sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga saya juga. Lalu ada Vina Maharani, 26 tahun. Asisten pribadi saya di kantor. 2 tahun lalu saya menerimanya bekerja. Saat wawancara, ia menangis. Bercerita soal ayahnya yang sakit, soal adik-adiknya yang masih sekolah, soal dirinya yang tulang punggung keluarga. Saya melihat diri saya yang dulu pada gadis itu, maka saya terima. Vina cerdas dan rajin. Ia tahu seluruh jadwal saya, tahu kata sandi kalender saya, tahu nomor rekening operasional perusahaan. Saya bahkan mempercayakan urusan pribadi pada dirinya, membayar tagihan, mengurus dokumen, mengantar keperluan Randy kalau saya terlalu sibuk. Saya memperlakukannya seperti adik sendiri. Saya pikir kepercayaan dibalas dengan kesetiaan. Ternyata saya salah. 3 bulan lalu, Randy melamar saya. Di teras rumah Pondok Indah, di bawah lampu temaram. Ia berlutut. Saya menangis bahagia. Saya pikir perjuangan saya selama ini akhirnya berbuah. Kami menentukan tanggal akad. Saya menyiapkan semuanya. Gedung, catering, gaun, undangan untuk ratusan relasi. Semua biaya, tentu saja, saya yang menanggung. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Saya masih ingat malam lamaran itu. Randy memesan bunga memenuhi teras. Ia menyewa pemain biola. Ia berkata, Kirana, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui, tapi kamu juga berhak punya seseorang yang menjagamu. Izinkan aku jadi orang itu. Saya menangis seperti gadis remaja. Saya, perempuan yang menandatangani kontrak miliaran tanpa berkedip, runtuh hanya karena beberapa kalimat manis. Sekarang saya tahu, setiap kata itu sudah ia latih. Setiap adegan itu sudah ia rancang. Bahkan biola itu, ternyata saya juga yang membayarnya lewat kartu yang ia pinjam dengan alasan lupa membawa dompet. Selama 3 bulan persiapan, saya melibatkan Vina dalam segala hal. Ia yang mengurus daftar tamu. Ia yang berkoordinasi dengan vendor. Ia yang menemani saya memilih gaun. Saya bahkan berkata padanya suatu hari, Vina, kalau nanti aku menikah, kamu yang aku percaya pegang banyak urusan pribadiku. Kamu sudah seperti adik buat aku. Ia memeluk saya dan berkata, terima kasih. Bu, ibu sudah seperti keluarga buat saya. Saya percaya setiap kata itu. Saya tidak tahu di belakang saya. Ia dan Randy tertawa, menertawakan betapa mudahnya saya ditipu. Ada banyak tanda yang seharusnya saya lihat. Randy yang selalu gugup setiap kali Vina ada di ruangan yang sama. Vina yang tiba-tiba punya barang-barang mahal. Bu Sukma yang semakin sering menanyakan soal aset dan warisan saya. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu saya kira hanya basa-basi seorang ibu. Kirana,
Rumah Pondok Indah itu sertifikatnya atas nama kamu sendiri, kan? Klinik, dua-duanya punya kamu pribadi, ya. Bukan punya investor. Saya menjawab semua dengan jujur. Saya tidak tahu. Saya sedang memberi mereka peta untuk merampok saya. Saya tidak tahu bahwa di balik senyum mereka, sebuah rencana sudah lama disusun. Rencana untuk menguras saya sampai habis, lalu membuang saya. Saya tidak tahu. Sampai 2 hari sebelum hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Sore itu, 2 hari menjelang akad. Saya sedang di butik untuk pengepasan gaun terakhir. Ruangan itu wangi melati, penuh kain putih dan renda. Seharusnya hati saya tenang, tetapi entah mengapa, dada saya terasa sesak sejak pagi. Randy menemani saya. Ia duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum pada saya lewat cermin. Lalu ia pamit ke toilet. Ponselnya ia letakkan begitu saja di meja kaca dekat sofa. Saya kembali fokus pada gaun, membiarkan penjahit merapikan ujung kain. Saat itulah layar ponsel Randy menyala. Sebuah pesan masuk. Saya tidak berniat melihatnya. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponselnya. Tetapi posisi saya yang berbalik untuk mengecek punggung gaun membuat mata saya tidak sengaja menangkap nama di layar itu. Nama yang terlalu saya kenal, Vina. Notifikasi itu muncul jelas, tanpa perlu membuka kunci. Saya membacanya, dan dunia saya berhenti berputar. Sayang, aku sudah check-in. Kamar yang biasa, jangan lama-lama ya. Soal harta si bos. Ibumu bilang, semua sudah diatur. Sebentar lagi, semuanya jadi milik kita. Lalu sebuah emoji hati. Napas saya tercekat. Tangan saya dingin. Saya membaca lagi. Sekali, 2 kali. Kamar yang biasa. Soal harta si bos. Ibumu bilang semua sudah diatur. 3 kalimat itu berputar di kepala saya seperti pisau. Si bos itu saya. Ibunya itu Bu Sukma. Dan Vina, gadis yang saya pungut karena kasihan, adalah perempuan di kamar hotel itu. Saya tidak menjerit. Saya tidak menjatuhkan apapun. Saya hanya berdiri diam, menatap layar yang perlahan meredup. Di cermin, saya melihat wajah saya sendiri, pucat, tetapi tenang. Aneh sekali. Di saat hati saya hancur berkeping, kepala saya justru menjadi sangat jernih. Saya ambil ponsel saya sendiri. Saya foto layar Randy sebelum padam. Lalu, saya letakkan kembali ponselnya, persis seperti semula. Saat Randy keluar dari toilet, saya sudah tersenyum lagi. Sudah selesai pengepasannya. Sayang, kata saya pelan. Ia mengecup kening saya. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia cium baru saja berubah menjadi sesuatu yang lain. Malam itu, saya tidak pulang ke rumah. Saya minta sopir mengantar saya ke kantor. Pukul 9 malam. Gedung itu sepi. Hanya lampu meja saya yang menyala. Saya duduk di kursi yang sudah 12 tahun menemani saya. Dan untuk pertama kalinya, saya membiarkan diri saya berpikir dingin tentang orang-orang yang saya cintai. Saya menelepon satu orang. Pak Bram, pengacara pribadi saya. Pria 60 tahun yang sudah mengurus seluruh aset perusahaan sejak awal. Saya minta ia datang malam itu juga. Ketika ia tiba, saya hanya berkata satu kalimat. Pak Bram, saya butuh seluruh dokumen kepemilikan aset yang berkaitan dengan nama Randy Pratama. Malam ini, ia menatap saya lama. Lalu mengangguk tanpa bertanya. Itulah yang saya suka dari Pak Bram. Ia tahu kapan harus diam. Sampai dini hari, kami membuka satu persatu map. Dan disitulah saya menyadari sesuatu yang membuat saya hampir tertawa di tengah luka saya. Tidak ada satupun aset itu yang benar-benar milik Randy. Mereka mengira mereka sedang menguras saya. Padahal, saya tidak pernah benar-benar menyerahkan apapun. Setiap kali saya membelikan sesuatu untuk Randy, saya membelinya dengan satu kebiasaan lama yang tak pernah saya tinggalkan. Kebiasaan seorang pengusaha yang tumbuh dari nol, yang tahu betul bahwa nama di atas kertas adalah segalanya. Malam itu saya tidak tidur. Saya menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam yang gegabah. Saya tidak akan melabrak mereka di hotel. Saya tidak akan membatalkan akad lewat pesan singkat.
Itu terlalu murah. Mereka sudah menyiapkan panggung untuk menipu saya. Maka saya akan memberi mereka panggung yang jauh lebih besar. Panggung tempat semua kebusukan mereka akan terlihat oleh ratusan mata. Keesokan harinya, saya kembali bersikap seperti biasa. Inilah bagian tersulit. Tersenyum pada orang yang baru saja mengkhianati saya. Pagi itu, Randy datang ke rumah, membawa sarapan. "Sayang, kamu kelihatan capek," katanya sambil mengelus rambut saya. Saya tersenyum, cuma deg-degan. "Sayang, sebentar lagi kita menikah." Ia tertawa puas. Ia pikir umpan sudah tertelan. Lalu, Vina datang ke rumah, membawa map berisi daftar tamu. Ia menatap saya dengan wajah polos yang 2 tahun ini saya percaya. "Bu, ini daftar konfirmasi tamu yang sudah masuk," katanya lembut. Saya menerima map itu. Saya menatap matanya. Mata yang dulu menangis di ruang wawancara. "Terima kasih, Vina," kata saya. "Kamu memang selalu bisa saya andalkan." Ia tersenyum. Ia tidak tahu, kata-kata saya barusan adalah pisau yang ia tidak rasakan. Sore itu, saya menelpon Bu Sukma. Suaranya manis seperti biasa. "Kirana, Nak, ada apa menelpon Ibu?" Saya menjawab, "Tenang, Bu. Saya cuma mau pastikan, besok Ibu duduk di kursi keluarga paling depan, ya. Saya ingin Ibu melihat semuanya dari dekat." Ia tertawa senang. "Tentu, Nak. Ibu bangga sekali punya menantu seperti kamu." Saya menutup telepon, dan saya berbisik pada diri saya sendiri. "Lihatlah dari dekat, Bu. Lihat sampai habis." Hari itu juga, saya bergerak. Saya memanggil Pak Bram lagi. Saya minta ia menyiapkan sesuatu yang sangat khusus untuk hari akad. Bukan untuk membatalkan. Justru sebaliknya, saya minta ia memastikan satu dokumen tertentu sudah sah, sudah tercatat. Sudah hitam di atas putih. Pak Bram menatap saya dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. "Ibu yakin?" tanyanya. "Sangat yakin," jawab saya. Sementara itu, saya juga memanggil Mbak Asti, sekretaris yang sudah 8 tahun bekerja dengan saya. Satu-satunya orang di kantor yang tidak pernah saya ragukan. Saya menyerahkan tugas rahasia padanya. Saya minta ia menelusuri seluruh aliran dana yang pernah keluar dari rekening operasional perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Saya curiga, dan saya ingin memastikan. Malam itu, Mbak Asti menelpon saya dengan suara bergetar. "Bu, saya menemukan sesuatu. Ada transfer rutin setiap bulan dari rekening operasional ke sebuah rekening pribadi. Jumlahnya tidak kecil. Bu, totalnya sudah hampir 800 juta dalam 2 tahun. Jantung saya berdegup. "Atas nama siapa rekening itu, Mbak?" Hening sejenak. Lalu, jawabannya datang. "Atas nama Vina Maharani." "Bu," saya menutup mata. Jadi begitu. Selama 2 tahun, gadis yang saya percaya menandatangani dokumen pembayaran, diam-diam mengalihkan uang perusahaan ke rekeningnya sendiri. Dan saya yang terlalu sibuk, terlalu percaya, tidak pernah memeriksa. Tetapi malam ini, semua jejak itu sudah ada di tangan saya. Hitam di atas putih. Saya kembali ke kantor keesokan paginya. Saya minta Mbak Asti mencetak seluruh rekening koran. Setiap lembar bukti transfer, setiap tanda tangan Vina di dokumen pembayaran. Saya susun semuanya dalam satu map tebal berwarna merah. Map itu akan menjadi bintang tamu di pesta pernikahan saya. Hari berikutnya, Bu Sukma menelpon lagi. Kali ini ada nada terburu. "Kirana, Nak, soal yang kemarin Ibu bilang, surat itu." Randy bilang, "Kamu sudah setuju kalau rumah Pondok Indah dan 2 klinik itu dipindah ke nama dia setelah menikah. Biar urusannya gampang," katanya. Saya tersenyum di balik telepon. Jadi itu rencana terakhir mereka. Memindahkan seluruh aset saya ke nama Randy setelah akad. "Iya, Bu," jawab saya manis. "Besok di acara. Suruh Randy bawa suratnya. Kita tanda tangan di depan semua orang. Biar sah." Bu Sukma tertawa puas. "Pintar sekali kamu." Nah, Ibu memang tidak salah pilih menantu. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit kantor saya. Mereka sudah benar-benar yakin. Mereka pikir
Besok adalah hari kemenangan mereka. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan masuk ke panggung yang saya bangun sendiri. Lalu, satu hal terakhir terjadi malam itu. Adik Randy, Galih, mengirim pesan ke ponsel saya. Mungkin ia salah kirim. Mungkin ia terlalu percaya diri. Isinya, Mbak Kirana, nanti kalau klinik sudah jadi, punya keluarga kita. Aku mau pegang yang di Kemang ya. Hehe. Saya menatap pesan itu lama. Bahkan adiknya pun sudah membagi-bagi harta saya sebelum saya mati. Saya tidak membalas. Saya hanya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi untuk map merah saya. Pesan Galih itu, anehnya, justru membuat saya tenang. Karena ia menegaskan satu hal. Ini bukan hanya pengkhianatan satu orang. Ini adalah konspirasi seluruh keluarga. Ibu, anak sulung, anak bungsu, dan seorang asisten yang mereka rekrut menjadi bagian dari rencana. Mereka semua sudah membagi-bagi tubuh saya, seperti kawanan yang mengelilingi mangsa. Mereka pikir saya sudah jadi bangkai. Mereka tidak tahu, bangkai itu masih punya cakar. Saya membalas pesan Galih dengan singkat dan ramah. Tentu, Galih, nanti kita atur semua di hari akad, ya. Ia membalas dengan emoji jempol dan wajah tersenyum. Saya menatap layar itu, lalu mematikan ponsel saya. Esok, di hari akad, saya akan mengatur semuanya. Tetapi tidak satupun pengaturan itu akan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Tetapi sebelum malam itu tiba, ada beberapa hal kecil yang membuat luka saya semakin dalam, sekaligus membuat tekad saya semakin kuat. Hal-hal yang membuat saya sadar betapa lama dan betapa rapinya mereka menyusun semua ini. Siang itu, saya pura-pura ingin membicarakan dekorasi dengan Vina. Saya mengajaknya makan siang di sebuah kafe dekat kantor. Ia datang dengan tas tangan baru yang harganya mungkin setara gaji 3 bulan. Saya tahu tas itu. Itu tas yang sama dengan yang pernah saya lihat di etalase, yang harganya puluhan juta. Tas baru. Vina, tanya saya ringan. Ia tersenyum bangga. Iya, Bu. Hadiah dari pacar saya. Saya mengangguk. Pacar. Saya tahu siapa pacar itu. Dan saya tahu uang untuk membeli tas itu. Sebagian adalah uang saya. Di kafe itu, Vina banyak bercerita. Ia tampak begitu percaya diri. Ia bahkan bertanya, Bu, setelah ibu menikah nanti, ibu masih akan sibuk mengurus perusahaan, kan? Pasti repot ya, membagi waktu antara rumah tangga dan bisnis. Saya menatapnya. Saya tahu apa maksud pertanyaan itu. Ia sedang memastikan apakah saya akan menyerahkan kendali pada Randy. Tentu saja masih saya urus sendiri. Vina, jawab saya. Perusahaan ini anak saya satu-satunya. Senyum di wajahnya sedikit kaku. Bagus. Mereka mulai gelisah. Sore harinya, Randy menelpon. Suaranya manis. Tapi saya bisa mendengar nada yang berbeda. Sayang, soal pembagian tugas setelah menikah. Aku cuma mau bantu kamu. Kamu terlalu lelah mengurus semuanya sendiri. Biar urusan aset dan keuangan aku yang pegang, ya. Kamu fokus istirahat saja. Saya tersenyum sendiri di kantor. Begitu jelas sekarang. Mereka ingin saya menyerahkan kendali keuangan. Mereka ingin tangan saya lepas dari brankas saya sendiri. Iya, sayang, jawab saya. Nanti kita atur di hari akad. Aku sudah siapkan semua dokumennya. Ia tertawa lega. Ia tidak tahu. Dokumen yang saya siapkan bukan yang ia bayangkan. Malam itu, saya mendapat kejutan lain. Pak Bram menelpon. Bu Kirana, saya menemukan sesuatu yang penting. Apartemen yang selama ini ibu bayar sewanya. Yang katanya kantor Randy. Saya cek. Ternyata di sana tinggal seorang perempuan. Dan dari foto yang berhasil saya dapatkan, perempuan itu adalah Vina. Saya terdiam. Jadi apartemen yang saya bayar setiap bulan, yang katanya kantor calon suami saya, sebenarnya adalah sarang cinta mereka. Dibiayai oleh saya sendiri. Saya menutup mata. Setiap lapis kebohongan ini semakin memperjelas siapa mereka sebenarnya. Saya memutuskan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, saya menyuruh supir mengantar saya ke apartemen itu. Saya tidak masuk. Saya hanya duduk di mobil.
di seberang jalan. Menatap jendela lantai 9 yang lampunya menyala. Lampu apartemen yang saya bayar dengan uang saya. Tidak lama, saya melihat sebuah mobil masuk. Mobil yang saya kenal. Mobil yang saya belikan untuk Randy. Ia turun, melihat sekeliling sebentar. Lalu masuk ke gedung itu dengan langkah ringan, seperti seseorang yang pulang ke rumahnya sendiri. Saya duduk di sana, dalam diam. Selama hampir 1 jam. Tidak menangis, tidak marah. Hanya merekam semuanya dalam ingatan saya. Ini bukan lagi soal patah hati. Ini soal seberapa jauh seseorang tega menipu orang yang memberinya segalanya. Saat saya menyuruh supir memutar balik, saya sudah benar-benar berubah. Perempuan yang naik ke mobil itu tadi adalah Kirana yang patah. Perempuan yang turun nanti adalah Kirana yang lain. Keesokan paginya, Randy datang lagi ke rumah. Ceria seperti biasa. Ia memeluk saya dari belakang saat saya minum kopi di teras. Sebentar lagi, semua ini jadi rumah kita, ya. Sayang, katanya sambil menatap halaman. Saya menahan diri agar tangan saya tidak gemetar. Iya, sayang, jawab saya pelan. Sebentar lagi, dalam hati saya berkata, rumah ini tidak akan pernah jadi milikmu. Tidak satu ubin pun, tetapi senyum di wajah saya tetap utuh, karena saya sedang menunggu hari di mana senyum itu akan menjadi senjata. Tetapi saya tidak goyah, justru semakin tenang. Saya minta Pak Bram mengumpulkan semua. Bukti sewa apartemen, foto, mutasi rekening, surat-surat aset, semuanya. Lalu, saya minta satu hal terakhir yang paling penting. Pak Bram, siapkan akta otentik. Saya ingin sehari sebelum akad, seluruh aset utama saya, rumah, pondok indah, 2 klinik, dan kantor pusat, dicatatkan dalam satu yayasan dan badan usaha yang sepenuhnya saya kendalikan. Kunci dengan ketat, supaya apapun yang ditandatangani esok hari tidak akan bisa menyentuh kepemilikan saya. Pak Bram terdiam sejenak, lalu berkata pelan, cerdas, Bu. Mereka akan menandatangani surat yang sama sekali tidak ada artinya. Itulah inti rencana saya. Saya akan membiarkan Randy membawa surat pengalihan asetnya ke meja akad. Saya akan membiarkan mereka merasa menang. Saya bahkan akan pura-pura menandatangani. Tetapi surat itu hanya akan memindahkan kepemilikan yang sudah saya kosongkan 1 hari sebelumnya. Mereka akan menandatangani udara. Dan di saat mereka merasa paling tinggi, saya akan menjatuhkan mereka dengan map merah saya. Saya juga sudah memikirkan satu detail terakhir. Saya menghubungi seorang teman lama, seorang notaris, dan seorang wartawan yang sering meliput acara perusahaan saya. Saya undang mereka ke acara akad, bukan tanpa alasan. Saya ingin semuanya tercatat. Saya ingin ketika kebenaran terbuka, tidak ada satu orang pun yang bisa membantah, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memutar cerita seolah saya yang bersalah. Karena saya tahu, orang seperti Randy pandai memutarbalikkan fakta. Saya tidak akan memberinya kesempatan itu. 2 hari menjelang akad, terasa seperti 2 tahun. Setiap jam, saya harus berakting, bersenyum saat hati saya menjerit, memeluk saat saya ingin mendorong, mengucapkan kata sayang pada pria yang sudah saya anggap mati. Tetapi saya tahan, karena saya tahu, satu reaksi keliru saja, satu air mata yang jatuh di waktu yang salah, akan membuat mereka curiga dan kabur sebelum saya selesai menyiapkan jerat. Malam itu, saya kembali ke kantor bersama Mbak Asti. Kami menelusuri lebih dalam. Saya ingin tahu sejauh mana rencana mereka berjalan. Dan apa yang kami temukan membuat saya merinding. Ternyata, Randy sudah beberapa kali menemui seorang notaris nakal, mencoba mencari celah hukum untuk memaksa pengalihan aset, bahkan tanpa persetujuan penuh dari saya. Ia sudah menyiapkan dokumen, sudah berkonsultasi, sudah menghitung. Ini bukan pengkhianatan dadakan, ini adalah operasi yang sudah disusun sejak lama. Bu, kata Mbak Asti dengan suara bergetar. Mereka sudah merencanakan ini setidaknya sejak setahun lalu. Saya menemukan jejak percakapan, jejak pertemuan. Mereka menunggu sampai ibu benar-benar jatuh cinta, sampai ibu benar-benar percaya, baru mereka bergerak. Saya menatap layar komputer di hadapan saya. Setahun
Selama setahun, mereka tersenyum di depan saya sambil menghitung berapa banyak yang bisa mereka ambil. Saya menarik napas panjang. Lalu saya berkata pada Mbak Asti, "Bagus, sekarang kita tahu seberapa dalam." Dan sekarang, giliran saya yang menghitung. Saya tidak bisa tidur malam itu. Pikiran saya melayang ke 3 tahun terakhir. Saya ingat saat pertama Randy mengantar saya pulang. Saat ia mengirim sup ketika saya sakit. Saat ia menemani saya rapat sampai larut. Semua kenangan yang dulu terasa manis, kini terasa seperti racun. Semuanya palsu. Setiap senyum, setiap pelukan, setiap janji, hanyalah bagian dari skenario untuk menguras saya. Saya menangis malam itu. Untuk terakhir kalinya, saya izinkan diri saya menangis semalaman. Sampai air mata itu habis. Karena saya tahu esok pagi, saya tidak boleh lagi punya satu pun air mata tersisa. Keesokan harinya, saya melakukan ujian terakhir. Saya ingin tahu, apakah masih ada secuil ketulusan di hati Randy? Saya menemuinya, dan dengan suara sedih, saya berkata, "Sayang, perusahaanku sedang ada masalah keuangan besar. Mungkin aku akan kehilangan banyak. Mungkin setelah menikah, kita harus hidup lebih sederhana." Saya menatap matanya, mencari reaksi. Dan reaksi itu datang. Wajahnya berubah. Hanya sekejap. Tetapi saya menangkapnya. Kekecewaan. Bukan kekhawatiran karena mencintai saya, tetapi kekecewaan karena takut hasil rampokannya berkurang. "Tenang, sayang," katanya, memaksakan senyum. "Kita pasti bisa lewati bersama." Tetapi malam itu, Mbak Asti melaporkan bahwa Randy langsung menelpon ibunya. Panik. Menanyakan apakah rencana mereka masih aman. Itulah jawaban yang saya butuhkan. Tidak ada cinta. Tidak pernah ada. Hanya keserakahan dari awal sampai akhir. Dan dengan itu, hilang sudah keraguan terakhir di hati saya. Saya tidak lagi merasa bersalah atas apa yang akan saya lakukan. Sehari sebelum akad, Bu Sukma datang ke rumah saya. Ia membawa kue, berpura-pura ingin membantu persiapan. Tetapi saya tahu maksud sebenarnya. Sebelum pulang, ia berkata dengan nada manis, "Kirana, Nak, Ibu malu mau bilang ini, tapi biaya kesehatan ibu bulan ini agak besar. Mungkin kamu bisa bantu sedikit, ya?" Hitung-hitung, sebentar lagi kita kan satu keluarga. Saya menatapnya, bahkan di detik-detik terakhir, mereka masih mencoba memerah saya. Saya tersenyum dan memberinya sejumlah uang. Bukan karena saya percaya, tetapi karena saya ingin satu bukti terakhir. Satu transaksi terakhir tentang siapa mereka sebenarnya. Ia pergi dengan senyum puas. Tidak tahu bahwa setiap rupiah itu hanya memperkuat map merah saya. Sehari sebelum akad, sesuai rencana, Pak Bram menyelesaikan semuanya. Seluruh aset utama saya, rumah Pondok Indah, 2 klinik, kantor pusat, dan seluruh rekening utama sudah dipindahkan ke dalam struktur badan usaha yang sepenuhnya saya kendalikan dan terkunci rapat secara hukum. Apapun yang akan ditandatangani esok hari tidak akan bisa menyentuhnya. Pak Bram menyerahkan map berisi akta resmi pada saya. Semuanya sudah sah, Bu. Mereka tidak akan bisa mengambil apapun. Saya memegang map itu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya merasa benar-benar tenang. Malam sebelum akad, saya duduk sendiri di teras Pondok Indah, tempat di mana Randy dulu berlutut melamar saya. Saya minum kopi terakhir saya sebagai perempuan yang patah hati. Esok pagi, saya tidak akan lagi menjadi korban. Saya menatap rumah saya, rumah yang mereka kira sebentar lagi jadi milik mereka. Dan saya tersenyum. Karena di laci kamar saya ada sebuah map merah dan sebuah surat yang akan mengubah segalanya. Mereka tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka tidur dengan mimpi yang salah. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Gedung tempat akad sudah dipenuhi bunga. Ratusan kursi tertata rapi. Tamu-tamu mulai berdatangan. Relasi bisnis saya, kerabat, teman lama. Semua tersenyum, mengucapkan selamat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya berdiri di ruang rias, mengenakan kebaya putih yang anggun. Di cermin, saya menatap wajah saya sendiri. Tenang,
Sangat tenang. Tidak ada gugup. Tidak ada air mata. Hanya satu hal yang menyala di dada saya. Kepastian. Di tangan saya tersembunyi rapi. Ada sebuah map merah. Dan di dalam tas saya, sebuah ponsel berisi rekaman dan foto-foto yang akan saya tayangkan di layar besar gedung itu. Randy datang dengan setelan jas yang gagah. Jas yang? Tentu saja. Saya yang membayar. Ia tersenyum lebar saat melihat saya. Kamu cantik sekali, sayang, katanya. Ia mengeluarkan sebuah map dari sakunya. Map berisi surat pengalihan aset yang sudah disiapkan pengacaranya. Ini suratnya. Nanti setelah akad, kita tanda tangani di depan saksi, ya. Biar semuanya resmi. Saya tersenyum dan mengangguk. Tentu. Sayang, aku sudah tidak sabar. Bu Sukma duduk di kursi keluarga paling depan. Persis seperti yang saya minta. Ia mengenakan kebaya terbaiknya. Wajahnya berseri. Di sampingnya, Gali, adik Randy. Sibuk dengan ponselnya. Dan di barisan tamu, dengan seragam panitia, berdiri Vina. Ia yang mengatur jalannya acara. Ia tersenyum pada saya. Senyum yang 2 tahun ini saya kira tulus. Acara dimulai. Penghulu mengambil tempat. Para saksi duduk. Suasana khidmat. Randy duduk di hadapan penghulu, siap mengucapkan ijab. Dan saat itulah, sebelum kalimat suci itu terucap, saya bangkit dari kursi saya. Saya berdiri. Semua mata menoleh ke arah saya. Mohon maaf, kata saya dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan. Sebelum akad ini dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada semua tamu yang hadir. Randy menatap saya bingung. Bu Sukma tersenyum. Mengira saya akan memberi sambutan haru. Kirana, nak, kamu mau bicara apa? Tanyanya lembut. Saya menatapnya. Lalu, saya menatap Randy. Lalu Vina. Dan saya tersenyum. Saya hanya ingin berbagi cerita, kata saya. Tentang seorang perempuan yang mencintai dengan tulus. Yang memberikan segalanya pada pria yang ia percaya, yang mengangkat seorang gadis miskin menjadi orang kepercayaannya, dan tentang bagaimana ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan. Suasana mulai berubah. Tamu-tamu saling berpandangan. Randy berdiri. Kirana, kamu kenapa? Jangan bercanda di saat seperti ini. Saya tidak menjawabnya. Saya memberi isyarat pada Mbak Asti. Layar besar di belakang panggung menyala, dan di sana, terpampang sebuah tangkapan layar. Pesan dari Vina kepada Randy. Sayang, aku sudah check-in. Kamar yang biasa. Soal harta si bos. Ibumu bilang, semua sudah diatur. Ruangan itu seketika riuh. Tamu-tamu berbisik. Wajah Randy memucat. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Ucapnya tergagap. Vina, di barisan panitia, membeku. Tasnya jatuh dari tangannya. Bu Sukma berdiri dari kursinya. Kirana, apa-apaan ini? Saya tetap tenang. Saya berjalan ke tengah ruangan, membuka map merah saya. Ini, kata saya sambil mengangkat setumpuk kertas, adalah rekening koran perusahaan saya selama 2 tahun terakhir. Di sini tercatat, hampir 800 juta rupiah uang perusahaan saya mengalir setiap bulan ke sebuah rekening pribadi. Rekening atas nama Vina Maharani, asisten yang saya percaya, yang menandatangani sendiri dokumen-dokumen ini. Saya melemparkan tatapan ke arah Vina. Betul, Vina. Atau saya perlu tunjukkan tanda tangan kamu satu persatu? Vina menggeleng panik. Bu, saya bisa jelaskan. Air matanya mulai jatuh. Tetapi kali ini, air mata itu tidak lagi menyentuh saya. Dan ini, saya melanjutkan. Mengangkat lembar berikutnya adalah bukti sewa sebuah apartemen yang selama ini saya bayar. Apartemen yang katanya kantor calon suami saya. Ternyata di sana tinggal seorang perempuan. Perempuan yang sama, yang sekarang berdiri di sana dengan seragam panitia pernikahan saya. Ruangan itu gempar. Bu Sukma jatuh terduduk di kursinya. Randy maju ke arah saya. Kirana, dengar dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan permalukan saya di depan semua orang. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa cinta sama sekali. Memalukan, kata saya pelan.
Kamu bicara soal malu. Kamu yang merencanakan untuk menguras seluruh harta saya, lalu membuang saya seperti sampah. Saya menoleh ke arah para tamu. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, pria ini dan ibunya dan perempuan itu sudah lama menyusun rencana. Mereka berniat memindahkan seluruh aset saya, rumah, klinik, kantor, ke atas nama Randy setelah kami menikah, lalu menceraikan saya dan membuang saya. Surat pengalihan itu bahkan sudah mereka bawa hari ini. Iya, kan? Randy. Wajah Randy putih pasi, map di tangannya gemetar. Saya mendekat. Mari kita selesaikan satu hal. Kamu ingin saya menandatangani surat pengalihan aset ini? Bukan. Baik, mari kita lihat surat itu. Saya mengambil map dari tangannya. Saya buka. Saya tunjukkan pada para saksi dan notaris yang sudah saya undang. Surat ini meminta saya memindahkan rumah Pondok Indah, 2 klinik, dan kantor pusat ke nama Randy Pratama. Saya tersenyum tipis. Sayang sekali, kemarin, 1 hari sebelum hari ini, seluruh aset itu sudah saya pindahkan ke dalam sebuah yayasan dan badan usaha yang sepenuhnya saya kendalikan. Hitam di atas putih, tercatat resmi. Surat yang kalian bawa ini tidak memindahkan apapun. Kalian sudah merancang untuk menandatangani sesuatu yang sudah kosong. Saat itulah Randy mencoba cara terakhirnya. Cara yang sudah saya duga. Ia berbalik menghadap para tamu, mengubah air mukanya menjadi seperti orang yang teraniaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya semua ini. Perempuan ini memang seperti itu. Dingin. Perhitungan. Gila kendali. Saya yang membayar semua persiapan pernikahan ini. Saya yang berkorban. Dia hanya mencari alasan untuk mempermalukan saya. Beberapa tamu sempat ragu, saling berbisik. Saya tahu, inilah senjata orang seperti Randy. Membalikan fakta, menjadikan korban sebagai pelaku. Tetapi, saya sudah menyiapkan jawaban. Saya memberi isyarat pada Mbak Asti sekali lagi. Di layar besar, muncul bukti pembayaran. Gedung ini dibayar dari rekening saya. Catering dari rekening saya. Gaun, undangan, dekorasi, semuanya dari rekening saya. Lalu muncul pula rekaman suara. Suara Randy sendiri menelpon ibunya malam itu. Panik menanyakan apakah rencana mereka masih aman. Suaranya jelas terdengar ke seluruh ruangan. Bu, si Kirana bilang perusahaannya lagi bermasalah. Jangan sampai gagal rencana kita. Kita sudah nunggu setahun lebih buat ini. Ruangan itu hening sejenak, lalu pecah. Tidak ada lagi tamu yang ragu. Wajah Randy yang tadi berusaha tampak teraniaya, kini hancur total. Ia tahu, tidak ada lagi cerita yang bisa ia putar. Kamu yang membayar semua persiapan. Randy, kata saya. Suara saya tetap tenang. Tunjukkan satu saja bukti pembayaran atas namamu. Satu saja. Saya tunggu. Ia terdiam. Tentu saja, ia tidak punya. Karena dari awal, ia tidak pernah punya apa-apa. Semua yang ia banggakan adalah milik saya. Salah seorang tamu, seorang relasi bisnis senior yang saya hormati, berdiri. Kirana, katanya, kami semua di sini menjadi saksi. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kami berdiri di belakangmu. Beberapa tamu lain mengangguk. Ada yang bertepuk tangan pelan. Saya merasakan sesuatu yang hangat di tengah dinginnya hari itu. Saya tidak sendirian. Penghulu berdiri, menggeleng, lalu meninggalkan tempatnya. Akad ini tidak bisa dilanjutkan, katanya tegas. Penghulu berdiri, menggeleng, lalu meninggalkan tempatnya. Akad ini tidak bisa dilanjutkan, katanya tegas. Para tamu mulai bangkit. Sebagian merekam dengan ponsel mereka. Sebagian menggeleng menatap Randy dan keluarganya. Gali, adik Randy, mencoba menyelinap keluar. Tetapi saya sudah menyiapkan satu hal untuknya juga. Gali, panggil saya. Klinik di Kemang yang katanya kamu mau pegang. Maaf sekali. Itu juga atas nama saya. Bu Sukma menangis, memohon. Kirana, nak, tolong. Pikirkan nama baik keluarga. Jangan begini. Saya menatap perempuan
yang dulu memuji saya di depan tetangganya. Nama baik. Bu, Ibu memikirkan nama baik sekarang. Di mana pikiran itu saat Ibu menyusun rencana untuk menguras saya? Saya memanggil Ibu. Ibu, saya memberi Ibu segalanya, dan inilah balasannya. Saya berbalik. Saya menatap Vina yang masih terisak. Vina, 2 tahun lalu, saya menerima kamu karena saya kasihan. Saya melihat diri saya yang dulu pada kamu. Saya percaya kamu seperti adik sendiri, dan kamu membalasnya dengan mencuri uang saya dan mencuri pria yang akan saya nikahi. Soal uang yang kamu ambil, pengacara saya akan mengurusnya secara hukum. Sampai jumpa di pengadilan. Vina jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Bu, maafkan saya. Bu, saya hilaf. Saya tidak akan mengulanginya. Tolong. Bu, saya menatapnya cukup lama. Dulu, air mata seperti itu akan meluluhkan saya. Dulu, saya akan langsung memaafkan, memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tetapi hari ini, saya hanya merasa kosong. Bukan benci, hanya kosong. Vina, kata saya pelan. Saya sudah memaafkan kamu, tetapi memaafkan bukan berarti membiarkan. Kamu tetap harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Itulah keadilan. Saya menoleh ke arah Randy yang berdiri membeku, lalu ke arah Bu Sukma yang masih terisak di kursinya, lalu ke arah Galih yang wajahnya pucat di sudut ruangan. 3 orang yang selama 3 tahun memakai topeng di depan saya. Hari ini, topeng itu jatuh di depan ratusan orang, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa memungutnya kembali. Saya datang ke sini hari ini, kata saya pada seluruh ruangan, bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan harga diri saya selama 3 tahun. Saya membiarkan diri saya ditipu karena saya terlalu ingin dicintai. Hari ini, saya berhenti. Bukan karena saya kuat, tetapi karena saya akhirnya tahu bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada dicintai oleh orang yang salah. Saya melepas selendang kebaya saya, meletakkannya di kursi, dan berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di belakang saya terdengar suara kekacauan, tangis Bu Sukma, suara Randy yang memohon, bisik-bisik para tamu. Tetapi saya tidak menoleh sekalipun. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, langkah saya terasa ringan. Di luar, matahari bersinar terang. Pak Bram sudah menunggu di mobil. Ia membukakan pintu untuk saya. Selamat, Bu, katanya pelan. Saya tersenyum. Untuk apa? Pakistan. Ia menatap saya. Untuk hari ini. Untuk tidak menjadi korban. Saya mengangguk. Mobil melaju meninggalkan gedung itu, meninggalkan masa lalu yang penuh kebohongan. Beberapa minggu setelahnya, kabar tentang Randy dan keluarganya sampai ke telinga saya, sedikit demi sedikit, tanpa saya. Randy kembali menjadi pria tanpa apa-apa. Mobil yang ia banggakan ditarik kembali karena memang atas nama saya. Apartemen tempat ia bersembunyi dengan Vina, sewanya saya hentikan. Ia kembali tinggal di rumah ibunya di pinggiran Bekasi. Dengan reputasi yang sudah hancur di kalangan relasi yang dulu ia bangga-banggakan. Vina menghadapi proses hukum atas uang yang ia ambil dari perusahaan saya. Pengacara saya menanganinya dengan tegas, namun tetap pada koridor hukum yang benar. Karir yang ia kira sudah ia rancang dengan cerdik, runtuh dalam 1 hari. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang dengan catatan seperti itu. Gadis yang dulu menangis di ruang wawancara saya, kini menangis untuk alasan yang sangat berbeda. Bu Sukma kehilangan hal yang paling ia jaga. Nama baiknya di mata para tetangga dan kerabat yang dulu ia pamerkan. Cerita tentang menantu idaman yang ia banggakan, kini berubah menjadi cerita tentang keluarga yang mencoba menipu perempuan baik dan gagal. Galih kembali ke usahanya yang tak pernah maju, tanpa klinik yang sempat ia bagi-bagi dalam hayalannya. Dan saya kembali ke kantor saya keesokan paginya. Saya kembali minum kopi di teras Pondok Indah, sendirian. Seperti dulu. Tetapi kali ini, kesendirian itu tidak terasa pahit. Saya merasa utuh. Saya membangun ulang lingkaran kepercayaan saya. Mbak Asti
saya angkat menjadi tangan kanan saya. Pak Bram tetap menjadi penjaga setia segala urusan saya. Perusahaan saya terus tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, tidak semua langsung membaik. Ada malam-malam ketika saya terbangun, dan teras itu terasa terlalu sepi. Ada saat ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan selamanya sendiri? Apakah luka ini membuat saya tidak akan pernah bisa percaya lagi? Tetapi setiap pagi, saat matahari menyinari kolam kecil di belakang rumah, saya mengingatkan diri saya pada satu hal. Saya selamat. Saya tidak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Dan yang paling penting, saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar terakhir tentang Randy sampai pada saya. Ia mencoba mendekati perempuan kaya lain, mengulangi pola yang sama. Tetapi reputasinya sudah hancur. Cerita tentang akad yang gagal itu sudah menyebar di kalangan yang ia incar. Tidak ada lagi yang mudah ia tipu. Sebab dunia, sekecil apapun, selalu punya cara untuk mengingat siapa yang pernah berbuat curang. Karma tidak selalu datang dengan petir. Kadang ia datang perlahan, dengan menutup satu persatu pintu yang dulu terbuka. Saya tidak membenci cinta. Saya hanya belajar bahwa cinta tanpa kewaspadaan adalah pintu yang terbuka bagi orang-orang yang berniat jahat. Saya belajar bahwa memberi adalah hal yang baik, tetapi memberi tanpa batas kepada orang yang salah hanya akan menghancurkan diri sendiri. Dan saya belajar bahwa diam bukan berarti pasrah. Kadang diam adalah cara seseorang menyiapkan badai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu pada seseorang hanya karena ia pandai berkata manis. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang terluka. Karena perempuan yang tenang di tengah pengkhianatan bukan perempuan yang menyerah. Ia hanya sedang memilih kapan dan bagaimana ia akan bangkit. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mencintai dengan tulus, memberi dengan ikhlas, dan dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, luka itu tidak akan menghancurkan kalian, kecuali kalian membiarkannya. Kalian punya kekuatan untuk berdiri kembali, lebih tegar dari sebelumnya. Ada juga banyak pria seperti Randy di luar sana, yang mengira kelembutan seorang perempuan adalah kelemahan, yang mengira ketulusan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk mengajarkan bahwa siapa yang menanam pengkhianatan akan menuai kehancuran. Dan ada pula banyak ibu seperti Bu Sukma yang membutakan diri demi anaknya, sampai lupa pada batas antara benar dan salah. Kepada mereka, ada satu pelajaran yang pahit, bahwa membela anak dalam keburukan pada akhirnya hanya akan menjerumuskan anak itu sendiri dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi korban atau pilihan untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya cerita serupa, ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.